yang kita tinggali sekarang, ternyata masih ada 4 nabi yang belum meninggal. 4 manusia pilihan yang diberi izin langsung oleh Allah untuk tetap hidup, melintasi zaman, menyaksikan peradaban manusia dari masa ke masa. Sebagian ulama berkata, mereka masih berjalan di bumi ini. Sebagian lain menolak mentah-mentah, menuduh itu mitos kuno yang tak berdasar. Namun jejak mereka terus muncul. Di tengah samudra, di gua sunyi, di langit ketujuh, bahkan di saat menjelang akhir zaman. Siapa sebenarnya mereka? Apakah benar Nabi Khidir masih mengembara mengajarkan ilmu rahasia kepada orang terpilih? Apakah Nabi Ilyas masih berdoa menahan hujan dari langit? Benarkah Nabi Isa belum mati, hanya diserupakan, dan akan turun membunuh Dajjal? Dan apakah Nabi Idris kini hidup damai di surga, menunggu saat diperintah kembali ke bumi? 4 nabi, 4 rahasia besar. Dalam kisah ini, semuanya akan kita bongkar bersama. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar dan mendapatkan pahala surga. Amin. Malam itu sunyi. Langit seperti diselimuti rahasia yang tak sanggup dijelaskan manusia. Di antara bintang-bintang yang berkelip, seolah ada pertanyaan yang terus menggema di dada setiap orang beriman. Benarkah masih ada nabi yang hidup hingga hari ini? Pertanyaan itu sederhana tapi menembus logika dan mengguncang rasa. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa hidup ribuan tahun lamanya? Bukankah semua makhluk akan kembali kepada Sang Pencipta? Namun kisah ini bukan sekadar dongeng yang diceritakan di tepi masjid atau di halaman pesantren tua. Ini adalah cerita yang bersumber dari riwayat-riwayat panjang, dituturkan oleh para ulama besar, yang mengkaji ayat-ayat Allah dengan penuh adab. Dalam catatan Ibnu Katsir, Jalaluddin As-Suyuti, hingga Mahmud Asy-Syafrawi, disebutkan bahwa ada 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga kini. Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa, dan Nabi Idris. 4 hamba pilihan yang dipanjangkan usianya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang para nabi memang tak pernah habis dibicarakan. Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat Abu Dzar bahwa jumlah nabi mencapai 124.000 orang. Dan dari jumlah itu ada 313 hingga 315 yang diangkat menjadi rasul. Angka yang luar biasa besar, menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah yang menuntun manusia melalui utusannya di berbagai zaman. Tapi dari semua itu, hanya 25 nabi yang wajib kita imani. Sisanya termasuk 4 nabi misterius ini, hadir dalam ruang keyakinan dan tafsir yang penuh teka-teki. Mengapa 4 nabi ini berbeda? Mengapa mereka tidak mengalami kematian sebagaimana manusia lainnya? Sebagian ulama menjelaskan, umur mereka ditangguhkan karena misi ilahi yang belum selesai. Ada yang masih diutus untuk menjaga ilmu Allah, ada yang disiapkan untuk akhir zaman, dan ada pula yang hidup sebagai simbol keabadian iman. Mereka bukan hanya kisah sejarah, tetapi juga cermin tentang makna waktu dan kekuasaan Tuhan. Bagi sebagian orang, cerita ini terdengar mustahil. Ilmu modern akan menolaknya mentah-mentah. Tapi bukankah seluruh mukjizat Nabi adalah sesuatu yang melampaui batas akal? Bukankah Nabi Ibrahim tidak terbakar dalam api? Bukankah Nabi Yunus hidup dalam perut ikan tanpa mati? Dan bukankah Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah? Maka apakah sulit bagi Allah untuk menunda kematian beberapa hamba pilihannya? 4 nabi ini menjadi simbol dari keabadian tugas spiritual. Nabi Khidir, sosok misterius yang mengajarkan ilmu rahasia kepada Nabi Musa. Nabi Ilyas, sang penyeru tauhid yang menantang penyembah berhala di tengah kekeringan. Nabi Isa, yang diangkat ke langit untuk diselamatkan dari makar kaumnya. Dan Nabi Idris, manusia pertama yang menulis dengan pena, lalu diangkat ke tempat yang tinggi. Keempatnya seakan menjadi penjaga 4 sisi kehidupan: ilmu, iman, harapan, dan amal. Mereka hidup di waktu yang berbeda, namun memiliki benang merah yang sama: menyembah Allah dengan sempurna dan menolak tunduk pada dunia. Kini, di abad modern ini, kisah mereka masih hidup.
Sebagian orang meyakini Nabi Khidir masih menolong orang-orang yang tersesat di padang pasir, menyamar sebagai lelaki tua yang bijaksana. Sebagian lain percaya Nabi Ilyas masih beribadah di gunung yang tersembunyi, jauh dari pandangan manusia. Ada pula yang menanti turunnya Nabi Isa di akhir zaman, ketika fitnah Dajjal datang menutup masa dunia. Dan sebagian menafsirkan Nabi Idris kini berdiam di langit, melantunkan tasbih tanpa henti hingga kiamat tiba. Apakah mereka benar-benar masih hidup? Ataukah ini hanyalah simbol bagi keabadian amal dan ketaatan? Pertanyaan itu tidak akan berhenti di sini. Karena setiap kali manusia menatap langit, ia akan bertanya-tanya, siapa di antara kita yang masih disaksikan oleh para nabi itu? Dan siapa yang kelak akan mereka temui di akhir zaman? Perjalanan untuk menemukan jawabannya baru saja dimulai. Setelah pertanyaan besar tentang 4 nabi yang masih hidup mengguncang hati banyak orang, muncullah persoalan lain yang tak kalah rumit. Apa dasar keyakinan itu? Dari mana datangnya keyakinan bahwa Khidir, Ilyas, Isa, dan Idris masih hidup hingga hari ini? Apakah hanya kisah turun-temurun tanpa bukti? Atau memang ada dalil yang kuat di baliknya? Para ulama dari berbagai zaman pun berselisih pandang. Perdebatan ini tidak sekadar menyentuh soal akidah, tetapi juga menyentuh batas pengetahuan manusia tentang rahasia Tuhan. Sebagian ulama dengan tegas mengatakan bahwa mereka masih hidup, sementara sebagian lain berpendapat tidak ada manusia yang kekal di dunia. Dua kutub ini bertemu dalam ruang tafsir, di mana akal dan iman saling menatap dengan hati-hati. Pendapat pertama datang dari golongan ulama yang meyakini keempat nabi itu memang masih hidup. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 65-82 yang menceritakan sosok Nabi Khidir sebagai hamba Allah yang diberi ilmu langsung dari sisinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ilmu yang dimiliki Khidir bukanlah ilmu biasa. Ia adalah ilmu laduni, ilmu yang tak diperoleh melalui proses belajar, melainkan melalui wahyu langsung. Karena itu, sebagian ulama seperti Imam Nawawi dan Jalaluddin As-Suyuti menyebut, Nabi Khidir masih hidup hingga kini untuk menebarkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang dipilih Allah. Selain Khidir, nama Nabi Ilyas juga sering disebut dalam riwayat yang sama. Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menuliskan bahwa sebagian ahli tafsir menganggap Ilyas dan Khidir sering bertemu setiap tahun pada musim haji. Mereka saling berjabat tangan dan bertasbih bersama. Keyakinan ini memperkuat pandangan bahwa keduanya masih hidup, menjalankan ibadah di tempat-tempat yang tak diketahui manusia. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Disinilah dasar dalil menjadi lebih jelas. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157-158, Allah menegaskan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan diangkat ke langit. Ayat ini menjadi pijakan utama bagi umat Islam bahwa Nabi Isa masih hidup hingga kini dan akan turun kembali menjelang kiamat untuk menegakkan keadilan dan membunuh Dajjal. Sebuah peristiwa besar yang disebut dalam banyak hadis sahih. Sementara Nabi Idris, sosok yang disebut dalam surah Maryam ayat 57, dijelaskan oleh Allah dengan kalimat, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Tafsir para ulama berbeda-beda dalam menafsirkan kata mengangkatnya. Ada yang berpendapat bahwa Idris diangkat derajatnya dalam kemuliaan. Ada pula yang memahami secara harfiah bahwa Nabi Idris diangkat ke langit dan belum mengalami kematian. Namun, di sisi lain ada pula ulama yang menolak pandangan ini. Mereka berpegang pada firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 34, "Kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau Muhammad hidup kekal." Ayat ini, menurut mereka, adalah dalil tegas bahwa tidak ada manusia, bahkan nabi sekalipun, yang bisa hidup abadi di dunia. Semua akan meninggal sesuai ketentuan takdir. Pendapat ini didukung oleh Imam Qurtubi dan sebagian mufasir lain yang menafsirkan kisah Khidir, Ilyas,
dan Idris sebagai kiasan spiritual, bukan keberadaan fisik. Perdebatan ini terus hidup berabad-abad lamanya. Dari mimbar ke mimbar, dari kitab ke kitab, para ulama berusaha menyeimbangkan antara iman dan akal. Tapi pada akhirnya mereka sepakat dalam satu hal. Jika pun benar mereka masih hidup, itu adalah kehendak Allah yang tak bisa diselami logika manusia. Maka kisah 4 nabi ini bukan sekadar soal masih hidup atau tidak, melainkan ajakan untuk menyadari betapa luas rahasia Allah di balik ciptaannya. Sebab di balik setiap perbedaan pendapat, ada satu pesan yang sama, bahwa kehidupan sejati bukan tentang panjangnya umur, melainkan tentang seberapa dalam kita memahami makna keberadaan. Dan dari perdebatan itu, satu nama mulai menonjol, sosok misterius yang tak terikat ruang dan waktu. Namanya disebut dalam doa, kisahnya hidup di dalam surah Al-Kahfi. Dialah Nabi Khidir, manusia hijau yang selalu meninggalkan jejak keajaiban di bumi. Setiap manusia pasti mati. Itulah hukum yang tak pernah berubah sejak Adam diciptakan. Namun, di balik hukum yang pasti itu, selalu ada pengecualian yang menjadi tanda kekuasaan Allah. 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga hari ini menjadi bukti bahwa kehendak Tuhan tak pernah bisa dipagari logika manusia. Tapi mengapa mereka diberi umur panjang? Apa yang membuat Allah menangguhkan kematian mereka, sementara seluruh umat manusia telah berlalu satu persatu? Para ulama mencoba menjawab pertanyaan ini dengan hati-hati. Sebab, berbicara tentang kehendak Allah adalah perkara besar, yang harus disertai adab dan ketundukan. Namun satu hal yang disepakati, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali atas izin Allah. Jika 4 nabi ini masih hidup, maka itu bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena kehendak Allah untuk menunda waktu mereka, demi sebuah misi yang belum selesai. Dalam banyak riwayat, alasan pertama yang sering disebut adalah tugas dakwah dan penjagaan ilmu. Nabi Khidir dipercaya masih hidup karena ia memegang peran penting dalam menjaga ilmu laduni, ilmu batin yang tak diajarkan melalui buku atau guru, melainkan ditanamkan langsung oleh Allah. Dalam kisah pertemuannya dengan Nabi Musa, Khidir bukan sekadar mengajarkan pengetahuan, tapi juga adab, bahwa tak semua hikmah bisa dijelaskan dengan logika, dan tak semua tindakan harus segera dihakimi dengan mata manusia. Maka, keberadaan Khidir diyakini sebagai bentuk rahmat Allah bagi hamba-hamba yang masih belajar mencari makna di balik takdir. Sementara Nabi Ilyas disebut masih hidup karena keteguhannya dalam menjaga tauhid di tengah dunia yang penuh penyembahan berhala. Dalam banyak kitab diceritakan bahwa Ilyas dan Khidir kadang bertemu pada waktu-waktu tertentu, terutama pada musim haji. Mereka bertasbih bersama, memuji kebesaran Allah, lalu berpisah tanpa diketahui arah perginya. Sebagian ulama menafsirkan, pertemuan itu adalah simbol bahwa ilmu dan iman harus berjalan beriringan. Khidir melambangkan pengetahuan batin, sementara Ilyas melambangkan kekuatan tauhid yang teguh di bumi. Lalu ada Nabi Isa, yang kehidupannya masih menyisakan misteri besar. Ia diangkat ke langit, bukan karena melarikan diri, tapi karena misinya belum berakhir. Dalam banyak hadis Rasulullah menyebut bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan mematahkan segala fitnah. Maka umur panjangnya bukan sekadar anugerah, tetapi janji sejarah yang belum selesai ditulis. Isa hidup bukan untuk dirinya, tapi untuk menggenapi kehendak Allah atas umat manusia. Adapun Nabi Idris disebut dalam surah Maryam sebagai hamba yang diangkat ke martabat yang tinggi. Sebagian menafsirkan bahwa Idris kini berada di langit, di tempat mulia yang tidak dapat dijangkau manusia. Ia digambarkan sebagai sosok yang tekun beribadah dan banyak menulis ilmu pengetahuan. Maka umurnya yang ditangguhkan menjadi simbol dari ilmu yang tak lekang oleh waktu. Seakan Allah ingin menunjukkan bahwa pengetahuan sejati tidak akan mati, meski jasad manusia hilang di telan zaman. 4 nabi ini hadir sebagai tanda
bahwa kehidupan tak berhenti di batas usia, dan waktu hanyalah alat bagi Allah untuk menunaikan kehendak-Nya. Sebagaimana malam berganti siang, demikian pula hidup dan mati tunduk kepada perintah-Nya. Mereka bukan legenda, bukan pula bayangan dari masa lalu. Mereka adalah pelajaran hidup yang terus berulang dalam setiap zaman. Dan di antara keempatnya, ada satu sosok yang paling sering disebut. Nabi yang berjalan di antara manusia, muncul lalu menghilang seperti cahaya yang menembus kabut. Dialah Khidir, sang penjaga rahasia kehidupan. Nama Khidir selalu disebut dengan nada penuh takzim dan rasa ingin tahu. Dalam setiap generasi umat Islam, sosoknya hidup sebagai misteri yang tak pernah pudar. Ia digambarkan sebagai seorang lelaki bijaksana, berpakaian hijau, yang muncul tanpa diduga, memberi nasihat kepada mereka yang tersesat arah, lalu menghilang begitu saja seolah menembus batas ruang dan waktu. Tak ada yang tahu pasti siapa dia, di mana tinggalnya, dan bagaimana ia bisa hidup melampaui zaman. Yang pasti, kisah tentang Nabi Khidir menjadi simbol rahasia ilahi yang paling sulit dijangkau oleh akal manusia. Dalam banyak riwayat, nama Khidir bukanlah nama asli, melainkan gelar kehormatan. Kata Al-Khidir berarti yang hijau, karena dimanapun ia berdiri, tanah kering akan berubah menjadi hijau, tanda kehidupan dan rahmat. Riwayat yang dinukil dari Abu Hurairah menyebut bahwa Rasulullah pernah bersabda, dinamakan Khidir karena setiap kali ia duduk di atas tanah yang tandus, tanah itu menjadi hijau. Sebuah simbol yang indah tentang bagaimana kehadirannya membawa kesuburan, pengetahuan, dan ketenangan bagi hati manusia yang gersang oleh kebodohan. Sebagian ulama seperti Ibnu Katsir menyebut bahwa nama aslinya adalah Balya bin Malkan, keturunan dari Nabi Nuh melalui jalur Sam. Ia hidup di masa yang sangat tua, jauh sebelum kelahiran Musa. Sejak kecil, Khidir dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Dikisahkan dalam beberapa kitab klasik, ia tumbuh di tengah masyarakat penyembah berhala. Namun hatinya selalu terpaut pada Tuhan yang satu. Karena ketulusan hatinya, Allah memilihnya untuk menerima ilmu yang tak diberikan kepada manusia lain. Ilmu laduni, pengetahuan langsung dari sisi Allah tanpa perantara guru. Ilmu inilah yang menjadikannya berbeda. Khidir bukan sekadar manusia berilmu, ia adalah simbol kebijaksanaan yang menyatu dengan kehendak Tuhan. Tak heran jika dalam kisahnya bersama Nabi Musa, ia digambarkan sebagai guru yang penuh teka-teki. Ketika Musa memohon izin untuk belajar darinya, Khidir menjawab dengan kalimat yang kelak menjadi pelajaran besar, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Dari sinilah perjalanan spiritual antara keduanya dimulai. Sebuah perjalanan yang bukan hanya menyingkap makna sabar, tetapi juga memperlihatkan betapa terbatasnya pandangan manusia terhadap takdir. 3 peristiwa besar terjadi dalam pertemuan itu. Perahu yang dilubangi, anak kecil yang dibunuh, dan dinding rumah yang diperbaiki tanpa imbalan. Semua tampak salah di mata Musa, tapi pada akhirnya Khidir menjelaskan satu persatu rahasia di balik perbuatannya. Rahasia yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang diberi ilmu langsung oleh Allah. Sejak saat itu, nama Khidir menjadi legenda yang tak pernah mati. Sebagian riwayat menyebut, ia masih hidup hingga kini, berkelana dari satu negeri ke negeri lain, kadang di daratan, kadang di tengah samudra. Ada yang mengatakan ia bisa berjalan secepat kilat, ada pula yang percaya ia dapat menampakkan diri dalam berbagai wujud. Beberapa orang bahkan mengaku pernah bertemu dengannya di tepi masjid, di gurun yang sunyi, atau di tengah malam yang tenang. Namun tak seorang pun dapat membuktikannya. Para ulama berbeda pendapat tentang keberadaannya, namun semua sepakat, Khidir adalah simbol ilmu yang hidup. Selama masih ada manusia yang haus akan kebenaran, nama Khidir akan terus disebut. Karena ia mewakili sisi rahasia dari pengetahuan Allah yang tak terbatas. Dan di balik kisahnya bersama Musa, ada tanda-tanda yang disiapkan. Pertanda bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Itu adalah perjumpaan antara sabar dan rahasia, antara logika dan takdir,
antara ilmu dunia dan ilmu Tuhan. Sebuah pertemuan yang akan membuka gerbang menuju bab selanjutnya. Rahasia di balik 3 tindakan ganjil Nabi Khidir dan makna besar yang tersembunyi di dalamnya. Di antara semua kisah kenabian, mungkin tak ada yang seaneh dan sesulit kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pertemuan 2 manusia pilihan ini bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang ujian batin. Ujian antara rasa ingin tahu, kesabaran, dan keikhlasan menerima rahasia Allah yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Disinilah tanda-tanda kebijaksanaan Khidir mulai terlihat, namun juga menimbulkan kebingungan besar di hati Musa. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82, yang kemudian menjadi simbol perjalanan spiritual manusia dalam memahami takdir. Musa, seorang nabi yang menerima wahyu langsung dari Allah, diperintahkan untuk mencari seorang hamba yang memiliki ilmu lebih tinggi darinya dalam hal hikmah. Hamba itu tak lain adalah Khidir. Allah memerintahkannya untuk membawa seekor ikan sebagai tanda, karena ketika ikan itu menghilang, disitulah Musa akan menemukan sang guru misterius itu. Perjalanan mereka pun dimulai. Di sebuah tempat pertemuan 2 lautan, ikan itu melompat ke laut dan menghilang. Musa pun menyadari tanda yang dijanjikan Allah. Itulah tempat di mana ia akan bertemu dengan Khidir. Saat keduanya bertemu, Musa memohon dengan rendah hati agar diizinkan mengikuti perjalanan Khidir dan belajar darinya. Tapi Khidir, dengan wajah tenang dan suara lembut, mengingatkannya, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Kalimat itu terdengar seperti peringatan sekaligus ramalan. Musa, dengan semangat menuntut ilmu, berjanji akan bersabar dan tidak akan bertanya sebelum dijelaskan. Maka berangkatlah mereka bersama, menyusuri jalan penuh rahasia dan ujian. Peristiwa pertama terjadi di tepi laut. Mereka menumpang perahu milik nelayan miskin, dan tanpa diduga, Khidir melubangi perahu itu dengan tangannya sendiri. Musa terkejut dan tak bisa menahan diri. "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Engkau ingin menenggelamkan orang-orang yang telah menolong kita," katanya. Khidir hanya memandangnya dan menjawab dengan singkat, "Bukankah telah kukatakan, engkau tidak akan sabar bersamaku?" Mereka melanjutkan perjalanan. Di sebuah jalan, mereka bertemu seorang anak kecil. Tiba-tiba, Khidir membunuh anak itu tanpa alasan yang tampak. Musa kembali terpana. Ia tak sanggup menahan emosinya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang tak berdosa?" katanya dengan gemetar. Sekali lagi Khidir mengingatkannya, "Bukankah sudah kukatakan, engkau tidak akan sabar bersamaku?" Namun perjalanan belum berakhir. Mereka tiba di sebuah desa yang penduduknya pelit dan enggan memberi mereka makan. Di sana, Khidir menemukan dinding rumah yang hampir roboh. Tanpa meminta bayaran, ia menegakkan kembali dinding itu dengan tangannya. Musa keheranan, "Mengapa engkau memperbaikinya tanpa imbalan? Bukankah kita sedang kelaparan?" Kali ini Khidir berhenti. Ia memandang Musa dengan lembut, lalu berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Akan kuberitahukan makna di balik perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Ia lalu menjelaskan satu persatu. Perahu itu milik orang miskin yang bekerja di laut. Ia merusaknya agar tidak dirampas oleh raja zalim. Anak kecil itu akan tumbuh menjadi kafir dan menyesatkan orang tuanya yang saleh. Maka Allah menggantikannya dengan anak yang lebih baik. Dan dinding itu menutupi harta 2 anak yatim. Ayah mereka seorang yang saleh, dan Allah ingin menjaga harta itu hingga mereka dewasa. 3 tindakan ganjil itu adalah 3 pelajaran agung, bahwa tidak semua yang tampak buruk benar-benar buruk, dan tidak semua yang terlihat baik akan berakhir baik. Sejak saat itu, Musa memahami satu hal, ilmu Khidir adalah ilmu dari sisi Allah, bukan dari logika manusia. Ia belajar bahwa di balik setiap kejadian ada rahasia yang tak bisa disimpulkan dengan mata, melainkan harus diterima dengan iman. Dan sejak hari itu, nama Khidir menjadi lambang kebijaksanaan tersembunyi. Ilmu yang hanya dimengerti oleh mereka yang sabar,
ikhlas dan berani menapaki jalan sunyi menuju makna sejati. Setelah perpisahan itu, Nabi Musa berdiri memandangi ufuk yang perlahan memerah. Laut tenang di depannya, seakan menyimpan gema dari 3 peristiwa yang baru saja terjadi. Perahu yang dilubangi, anak kecil yang terbunuh, dan dinding yang ditegakkan. Setiap adegan itu menusuk hati, mengguncang logika, namun juga menyingkap sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa ilmu Allah tidak selalu terlihat oleh mata. Musa, nabi besar yang menerima wahyu langsung di Bukit Tursina, kini belajar tentang batas dirinya. Ia mengerti hukum, ia mengenal syariat, tapi di hadapan Khidir ia melihat sisi lain dari takdir, sisi yang tersembunyi dari penglihatan manusia. Setiap tindakan Khidir yang semula tampak salah, ternyata adalah potongan dari skenario ilahi yang disusun dengan hikmah sempurna. Ketika perahu itu dilubangi, Musa merasa ngeri. Ia hanya melihat bencana yang akan menimpa para nelayan miskin. Namun Khidir melihat lebih jauh. Di depan sana ada raja zalim yang merampas setiap perahu utuh. Lubang kecil itu adalah perlindungan, bukan kehancuran. Begitulah cara Allah bekerja, menyelamatkan dengan cara yang tampak menyakitkan. Begitu pula dengan peristiwa anak kecil. Musa, dengan hati seorang nabi dan kasih seorang manusia, menolak kekerasan tanpa alasan. Tapi Khidir memandang masa depan yang tak bisa dilihat Musa. Anak itu akan tumbuh menjadi penentang kebenaran, menyiksa orang tuanya yang saleh, dan menyeret mereka ke dalam kesesatan. Kematian sang anak bukanlah kebencian, melainkan kasih sayang Tuhan kepada 2 hambanya yang beriman. Dan dinding rumah itu, tindakan terakhir yang membuat Musa bingung, menjadi penutup sekaligus kunci semua rahasia. Dinding itu menutupi harta anak yatim, amanah seorang ayah yang saleh. Khidir memperbaikinya tanpa meminta imbalan, agar harta itu tetap tersimpan hingga anak-anak itu dewasa. Maka Musa akhirnya sadar bahwa kebaikan sejati sering dilakukan diam-diam, tanpa pamrih, hanya karena Allah. Dari 3 peristiwa ini, Allah mengajarkan bahwa tidak semua yang tampak buruk itu keburukan, dan tidak semua yang tampak baik adalah kebaikan. Ada wilayah pengetahuan yang tak bisa dijangkau logika, hanya bisa diterima oleh hati yang tunduk. Sejak saat itu, perjalanan Musa bersama Khidir menjadi pelajaran bagi setiap manusia yang mencari makna di balik ujian. Sebab dalam hidup, kita sering merasa marah atas kehilangan, kecewa terhadap takdir, dan menuduh Tuhan tidak adil. Padahal, bisa jadi di balik kesedihan itu ada keselamatan yang sedang disiapkan. Begitulah rahasia ilmu laduni, ilmu yang tidak bisa dipelajari, tetapi diberikan hanya kepada mereka yang sabar dan ikhlas menerima keputusan Allah. Khidir mengajarkan bahwa sabar bukan berarti diam, tetapi percaya pada waktu Allah. Ia juga mengingatkan bahwa ilmu bukan untuk sombong, tetapi untuk menyadarkan manusia akan kebodohan dirinya sendiri. Ketika Musa mengaku belajar kepada Khidir, sejatinya ia sedang menundukkan ego yang sering merasa paling tahu. Perpisahan mereka menjadi akhir perjalanan, namun juga awal dari pemahaman baru tentang hakikat hidup. Musa membawa pulang pelajaran yang akan dikenang sepanjang sejarah, bahwa hikmah tak selalu ada dalam kata, melainkan dalam peristiwa yang membentuk jiwa. Dan di sanalah jejak Khidir menghilang, seperti embun di pagi hari. Tak terlihat namun menyisakan kesejukan bagi hati yang mencari. Ia berjalan kembali menembus lautan kabut, meninggalkan pesan abadi. Barang siapa ingin mengerti rahasia takdir, belajarlah bersabar atas hal yang belum kau pahami. Setelah kisah tentang Khidir yang penuh misteri, perjalanan kita berpindah menuju masa yang berbeda. Ke tanah yang gersang di wilayah utara Bani Israel, tempat seorang nabi teguh berdiri menentang penyembahan berhala. Namanya Ilyas, utusan Allah yang dikaruniai hati sekuat gunung dan iman setegar batu karang. Ia diutus pada masa ketika manusia lupa kepada penciptanya, dan negeri yang dahulu makmur kini dilanda kemarau panjang sebagai tanda murka ilahi. Di masa itu Raja Ahab dan istrinya Izebel memerintah dengan tangan besi.
Mereka memaksa rakyat menyembah berhala bernama Baal, dewa kesuburan yang diukir dari batu. Kuil-kuil didirikan di setiap sudut negeri, dan orang-orang berbondong-bondong mempersembahkan korban kepada patung bisu itu, berharap hujan turun kembali ke tanah mereka. Tapi bumi tetap retak, sungai-sungai kering, dan langit enggan menurunkan air. Di tengah kekacauan itu, Ilyas berdiri seorang diri di hadapan istana raja, dengan suara yang lantang dan wajah yang menyala oleh keimanan. "Wahai Raja Ahab," serunya, "engkau dan kaummu telah berpaling dari Tuhan yang hidup. Demi Allah yang Maha Esa, tidak akan turun setetes pun hujan hingga aku memintanya kepadanya." Kata-kata itu mengguncang istana. Sejak saat itu, hujan benar-benar berhenti. Bulan berganti tahun dan kemarau panjang melanda negeri Israel. Ternak mati, sawah tandus, dan rakyat kelaparan. Di tengah bencana itu, Ilyas bersembunyi di sebuah lembah bernama Wadi Syarit. Allah memerintahkan burung-burung gagak membawa makanan kepadanya setiap pagi dan sore. Ia hidup sederhana, bertahan dengan air sungai yang jernih dan rezeki yang datang dari langit. Namun ketika sungai itu mengering, Ilyas berjalan menuju desa kecil bernama Zarefat di tepi laut. Di sana ia bertemu seorang janda miskin dan anak kecilnya yang kelaparan. Ilyas memintanya membuatkan sepotong roti, padahal janda itu hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. "Buatlah untukku terlebih dahulu," kata Ilyas lembut, "karena Allah tidak akan membiarkan tepungmu habis dan minyakmu kering sampai hujan turun kembali." Dan benar, sejak hari itu makanan mereka tidak pernah habis hingga musim kemarau berakhir. Tapi dakwah Ilyas tidak berhenti di situ. Ia kembali ke hadapan rakyatnya, menantang para penyembah Baal di puncak Gunung Karmel. Di depan ribuan orang, ia mengajukan satu ujian. Siapa di antara mereka yang bisa menurunkan api dari langit untuk membakar persembahan? Dialah yang benar. Para pemuja Baal berdoa dan menari sepanjang hari, namun langit tetap diam. Lalu Ilyas menengadahkan tangan dan berdoa dengan hati yang tenang. "Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka siapa Tuhan yang sebenarnya." Sekejap kemudian, api menyambar dari langit membakar persembahan itu hingga menjadi abu. Orang-orang tertegun, sebagian menangis, sebagian beriman, dan sebagian lagi berlari ketakutan. Hari itu, kekuasaan Baal runtuh di hadapan kuasa Allah yang Maha Tunggal. Namun kemenangan itu tidak membuat Ilyas berhenti berjuang. Ia tetap menjadi buronan raja karena dianggap penghasut rakyat. Dalam pelarian panjangnya, Ilyas terus beribadah, bertafakur dan berzikir di tempat-tempat sunyi. Ia berbicara langsung kepada Allah dalam kesendirian, meminta ampun bagi kaumnya, meski mereka telah menolaknya berkali-kali. Dan dari kesabaran itulah muncul rahasia besar. Allah memperpanjang umur Ilyas, sebagaimana Khidir, agar ia dapat terus berdakwah hingga akhir zaman. Ia hidup dalam kesunyian, tak dikenal manusia, tapi setiap zikirnya menggema menembus langit. Hingga kini, sebagian ulama meyakini bahwa Ilyas masih hidup, menjadi penjaga tauhid di bumi, sementara manusia sibuk mengejar dunia. Dan di antara desir angin padang pasir, orang-orang tua berkata lirih, "Jika engkau mendengar suara yang memuji Allah di tengah malam sunyi, mungkin itu adalah zikir Nabi Ilyas." Malam perlahan turun di atas pegunungan Karmel. Di tengah kesunyian yang hanya dipecah oleh suara angin dan desir pasir, Nabi Ilyas duduk memejamkan mata, merenungi perjuangannya yang tak berkesudahan. Ia telah menyaksikan rakyatnya tersungkur menyembah berhala, menyaksikan hujan berhenti karena murka Allah, dan menyaksikan api turun dari langit menegaskan kebenaran tauhid. Namun di balik semua kemenangan itu, hatinya masih dipenuhi kesedihan. Ia seorang diri, kaumnya kembali ingkar, dan suara kebenaran seolah tenggelam oleh hiruk-pikuk dunia. Dalam doa malamnya, Ilyas berbicara langsung kepada Allah. Suaranya lirih tapi penuh harap. "Ya Tuhanku, aku telah berjuang namun mereka tetap berpaling. Engkau yang maha mengetahui hati manusia. Berilah aku penolong agar dakwah ini tidak padam." Doa itu pun dikabulkan.
Allah mempertemukannya dengan seorang pemuda yang kelak akan melanjutkan perjuangannya. Namanya Ilyasa, seorang pemuda cerdas dan saleh yang hatinya dipenuhi keimanan sejak muda. Ilyas melihat dalam diri pemuda itu cahaya yang sama, yang dulu menyala dalam dirinya saat pertama kali menerima wahyu. Ia pun mendekatinya dan berkata, "Wahai anak muda, aku melihat dalam dirimu kekuatan untuk meneruskan risalah ini. Jika engkau mau, ikutlah bersamaku belajar tentang jalan para nabi." Sejak hari itu Ilyasa menjadi murid sekaligus sahabat. Bersama-sama mereka menyusuri lembah dan gunung, menyampaikan dakwah kepada Bani Israel yang keras kepala. Mereka diusir, dicaci, bahkan diancam, tapi keduanya tak pernah mundur. Setiap malam, Ilyas mengajarkan kepada Ilyasa tentang kesabaran, keikhlasan dan pentingnya menjaga hati, agar tidak sombong meski membawa mukjizat. "Ingatlah," kata Ilyas suatu malam, "seorang nabi bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Jika manusia menolakmu, jangan benci mereka. Doakanlah, karena mereka hanya belum mengenal cahaya." Waktu berjalan. Usia Ilyas kian menua, tapi semangatnya tidak padam. Ia tahu bahwa waktunya di bumi hampir selesai. Maka ia berdoa agar Allah menutup hidupnya dengan kemuliaan. Pada suatu hari saat ia berjalan bersama Ilyasa, tiba-tiba langit di atas mereka terbuka. Cahaya keemasan menyinari lembah, dan dari sana tampak kereta api dari cahaya dan angin mendekat dengan suara gemuruh lembut. Ilyasa terpana. "Apakah itu guruku?" tanyanya gemetar. Ilyas menatapnya dengan senyum penuh damai. "Itulah panggilan dari Rabbku. Waktuku telah tiba. Jangan takut. Lanjutkan risalah ini, dan ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya." Angin berputar semakin kencang. Dalam sekejap, Ilyas diangkat ke langit bersama cahaya itu, meninggalkan Ilyasa yang menangis terharu. Namun dalam keheningan yang tersisa, ia mendengar suara gurunya bergema, "Teruskan dakwah ini. Jangan biarkan bumi sepi dari suara yang menyebut nama Allah." Sejak saat itu, tongkat kenabian berpindah ke tangan Ilyasa. Ia meneruskan ajaran tentang tauhid, menegakkan keadilan, dan menghidupkan kembali semangat ibadah di tengah Bani Israel yang terlena oleh dunia. Tapi kepergian Ilyas bukanlah akhir. Sebagian ulama berpendapat, Ilyas tidak benar-benar wafat. Ia hanya diangkat, disembunyikan, sebagaimana Khidir, hingga waktu yang Allah kehendaki. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa Ilyas dan Khidir akan muncul kembali di akhir zaman, bertemu di tempat suci, lalu bertasbih bersama. Dua sahabat spiritual dari dua zaman berbeda, bersatu dalam zikir yang tak pernah berhenti. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kisah Ilyas mengajarkan satu hal besar, bahwa perjuangan dakwah tidak akan pernah berhenti. Setiap generasi punya penerusnya, setiap zaman punya pembawanya, dan selama masih ada satu orang yang menyebut nama Allah dengan ikhlas, warisan para nabi akan terus hidup. Bahkan ketika jasad mereka telah tiada. Di antara kisah para nabi yang paling banyak menimbulkan perdebatan, tak ada yang lebih menggugah dari kisah Nabi Isa alaihi salam. Sosok yang lahir tanpa ayah, berbicara saat masih bayi, dan membawa mukjizat luar biasa ini menjadi pusat keyakinan dan perdebatan di sepanjang sejarah manusia. Ia dikenal dalam 3 agama besar, sebagai nabi dalam Islam, sebagai Mesias dalam Kristen, dan sebagai figur kontroversial bagi sebagian Yahudi. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang disepakati dalam keimanan Islam. Nabi Isa tidak mati, dan Allah telah mengangkatnya ke langit. Perjalanan Isa dimulai di bawah cahaya mukjizat. Ibunya, Maryam, melahirkan dirinya tanpa disentuh seorang lelaki. Dalam Al-Quran disebutkan, Maryam hanya menjawab tuduhan kaumnya dengan menunjuk kepada bayinya yang masih dalam buayan. Maka Isa pun berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Sejak itu, seluruh kehidupan Isa menjadi rangkaian mukjizat.
menyembuhkan orang buta, menyembuhkan lepra, bahkan menghidupkan orang mati, all dengan izin Allah, bukan atas kekuasaannya sendiri. Namun kemuliaan sering menimbulkan iri dan kebencian. Kaumnya yang keras kepala menolak kebenaran ajarannya, dan para pemuka Yahudi menuduh Isa sebagai penyihir yang menyesatkan rakyat. Mereka melapor kepada penguasa Romawi, menuduhnya sebagai pemberontak yang harus dihukum mati. Maka disusunlah makar besar untuk menyalib Isa. Tapi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rencana, berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157-158, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah telah mengangkatnya kepadanya. Ayat ini menjadi dasar utama keimanan umat Islam, bahwa Isa tidak wafat di tiang salib. Allah menyelamatkannya dengan cara yang tidak diketahui manusia. Sebagian riwayat menyebut bahwa seorang pengkhianat bernama Yudas Iskariotlah yang diserupakan wajahnya dengan Isa, lalu ia yang disalib sebagai gantinya. Ketika para algojo mengangkat salib itu dengan penuh kebanggaan, Isa telah berada di langit, diselamatkan oleh Rabbinya dalam keadaan hidup. Namun di bumi perpecahan pun terjadi. Sebagian pengikut Isa menganggapnya Tuhan, sebagian lainnya menolak keras. Lalu lahirlah berbagai keyakinan yang terpisah satu sama lain. Tetapi Islam datang dengan kejelasan. Isa hanyalah hamba dan nabi Allah yang diangkat ke langit dan akan diturunkan kembali menjelang akhir zaman. Dalam banyak hadis disebutkan, kelak Isa akan turun kembali ke bumi di masa fitnah besar. Saat Dajjal menebar kekacauan di seluruh dunia, ia akan membunuh Dajjal, menegakkan keadilan, mematahkan salib, dan menghapus pajak-pajak zalim yang menindas umat manusia. Dunia akan kembali damai di bawah naungannya. Isa tidak membawa agama baru, melainkan meluruskan yang telah diselewengkan, menegaskan kembali kalimat La ilaha illallah. Itulah sebabnya Allah menangguhkan kematian Isa. Umurnya yang panjang bukanlah anugerah pribadi, tetapi amanah besar untuk menyelesaikan misi terakhir di bumi. Ia bukan nabi yang hilang, melainkan nabi yang sedang menunggu perintah untuk kembali. Maka, di antara langit dan bumi, Nabi Isa tetap hidup dalam rahmat Tuhannya, menjadi simbol harapan bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Ia diserupakan agar selamat, diangkat agar terjaga, dan diperselisihkan agar manusia belajar bahwa kebenaran sejati tidak diukur oleh suara mayoritas, tapi oleh apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan di balik kisahnya yang agung, tersimpan tanda-tanda akhir zaman yang semakin dekat. Tanda-tanda bahwa misi Isa belum berakhir. Langit akan berwarna kelabu, matahari meredup dan bumi dipenuhi fitnah. Saat itulah manusia akan kehilangan arah. Nilai-nilai keimanan mulai pudar, kebenaran diselimuti kebohongan, dan keadilan terasa seperti bayangan yang tak bisa diraih. Di masa penuh kekacauan itu, muncul sosok yang paling ditakuti dalam sejarah akhir zaman. Al-Masih Ad-Dajjal, makhluk yang menebar tipu daya dengan kekuatan luar biasa. Ia mengaku sebagai Tuhan, memperdaya manusia dengan sihir dan ilusi, membuat yang salah tampak benar dan yang benar tampak salah. Dunia menjadi gelap, namun dalam kegelapan itu ada janji Allah yang tak pernah gagal. Dari langit akan turun cahaya yang lama dinanti, Nabi Isa alaihi salam, sang penegak kebenaran. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya anak Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah, pajak, serta melimpahkan harta hingga tidak ada lagi yang mau menerima sedekah." Turunnya Nabi Isa bukan hanya peristiwa besar, melainkan titik balik sejarah manusia. Ia akan turun di menara putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 helai pakaian berwarna lembut. Kedua telapak tangannya memegang sayap 2 malaikat. Dari wajahnya memancar cahaya seakan meneteskan embun.
Ia turun di saat umat Islam sedang bersiap salat subuh di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi mempersilakan Isa menjadi imam, Isa menolak dengan rendah hati seraya berkata, "Syalat ini untuk kalian, wahai umat Muhammad. Aku datang bukan sebagai pemimpin baru, melainkan sebagai pengikut risalah beliau." Kalimat itu mengguncang bumi, sebab saat itu dunia akan menyaksikan dua zaman bertemu dalam satu sajadah, zaman para nabi dan zaman akhir manusia. Isa kemudian bergabung dalam pasukan kaum mukmin untuk menghadapi Dajjal yang telah menebar kekuasaan dan menipu banyak jiwa. Perang besar pun tak terelakkan. Di antara riwayat disebutkan, Dajjal akan bergerak cepat menembus negeri demi negeri dengan pengikut yang jumlahnya tak terhitung. Namun Isa dan pasukan beriman mengejarnya hingga ke sebuah tempat bernama Lud di wilayah Palestina. Di sanalah, dengan izin Allah, Isa membunuh Dajjal dan menegakkan kembali kalimat tauhid di muka bumi. Setelah itu dunia berubah. Keamanan dan kedamaian menyelimuti seluruh negeri. Binatang buas tak lagi berbahaya. Bumi memuntahkan hasilnya dan hujan turun dengan lembut. Manusia hidup dalam keadilan di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Ia memerintah selama 40 tahun dan dalam masa itu tidak ada perang, tidak ada kebencian, tidak ada pertumpahan darah. Dunia seakan kembali ke zaman Adam, penuh keberkahan dan kasih sayang. Namun Nabi Isa tahu waktunya di bumi tidaklah abadi. Setelah tugasnya selesai, ia akan wafat sebagaimana manusia lainnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan, beliau akan dimakamkan di samping makam Rasulullah di Madinah, menegaskan bahwa kemuliaannya tetap dalam batas kemanusiaan. Misi Isa di akhir zaman menjadi simbol bahwa kebenaran akan selalu kembali menang, meski dunia tampak runtuh. Ia turun bukan untuk memulai agama baru, tetapi untuk mengakhiri kesalahpahaman lama. Ia datang bukan membawa pedang, melainkan membawa cahaya yang menyingkap kegelapan fitnah. Dan di balik turunnya Isa, tersimpan pelajaran besar, bahwa pada akhirnya, manusia akan kembali kepada satu kalimat yang sama, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itulah akhir dari perjalanan Isa yang belum selesai di langit, dan permulaan bagi babak terakhir umat manusia di bumi. Di antara nama-nama Nabi yang disebut dalam Al-Quran, ada satu yang kerap dilalui tanpa banyak direnungi. Namanya pendek, tapi maknanya dalam, Idris alaihi salam. Dalam surah Maryam ayat 56-97, Allah berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat benar dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Ayat itu sederhana, namun mengandung misteri besar. Apa makna martabat yang tinggi itu? Apakah ia dimuliakan karena ilmunya, amalnya, atau benar-benar diangkat ke langit seperti Isa? Para ulama berbeda pendapat, namun semuanya sepakat pada satu hal. Idris adalah nabi yang luar biasa. Ia dikenal sebagai manusia pertama yang menulis dengan pena, penemu ilmu hisab, serta pelopor dalam memahami peredaran bintang-bintang. Dalam sejarah Islam, Idris adalah simbol pengetahuan dan ketekunan. Ia tidak hanya beribadah di masjid, tapi juga membaca tanda-tanda Allah di langit dan bumi. Ia menjahit pakaiannya sendiri, dan setiap kali jarum menembus kain, lisannya mengucap tasbih. Ia hidup bukan hanya untuk berdoa, tapi juga untuk berkarya. Riwayat menyebutkan, Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam, hidup di masa di mana manusia baru belajar mengenal peradaban. Namun berbeda dari kaumnya yang sibuk dengan dunia, Idris memilih jalan sunyi, berzikir, menulis dan menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, Allah memberinya ilmu yang tidak diberikan kepada siapapun pada masanya. Ia mengajarkan manusia cara membaca, menulis, dan memperhitungkan waktu. Dari tangannya lahir peradaban awal manusia. Namun semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar pula ujian yang datang.
Idris menyaksikan banyak kaumnya mulai melupakan Tuhan, tenggelam dalam kesenangan dan keangkuhan. Ia memperingatkan mereka, tapi hanya sedikit yang mendengarkan. Maka Idris berdoa kepada Allah agar diberikan jalan untuk menyucikan dirinya dari kesedihan dunia. Doa itu pun dijawab. Suatu hari, malaikat datang menemuinya dalam rupa manusia. Idris menyambutnya dengan penuh hormat, memberinya makanan, dan berbincang lama tentang makna kehidupan. Malaikat itu terpesona oleh keikhlasan Idris dan meminta izin kepada Allah untuk menjadi sahabatnya. Sejak saat itu, Idris dan malaikat berjalan bersama. Mereka menembus awan, melihat bumi dari ketinggian, hingga sampai ke lapisan langit yang belum pernah dicapai manusia. Di salah satu perjalanan itu, Idris memohon kepada malaikat, "Wahai sahabatku, aku ingin merasakan bagaimana rasanya mati, agar aku tahu seberapa besar nikmat hidup yang Allah berikan." Malaikat pun meminta izin kepada Allah, lalu mencabut nyawa Idris dengan lembut. Setelah sekejap Allah menghidupkannya kembali. Idris menangis bukan karena takut, tapi karena takjub atas kasih sayang Tuhan. Sungguh kematian itu dahsyat, namun rahmat Allah jauh lebih luas dari ketakutan apapun, ucapnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah kemudian mengangkat Idris ke langit keempat, tempat para malaikat bertasbih siang dan malam. Sejak itu, ia dikenal sebagai nabi yang diangkat ke martabat yang tinggi. Bukan sekadar derajat di sisi Allah, tapi juga tempat yang benar-benar tinggi, langit yang penuh cahaya. Kisah Idris mengajarkan kita bahwa ilmu tanpa iman hanya akan membawa kesombongan, sementara ilmu yang disertai keikhlasan akan membawa manusia naik menuju kedekatan dengan Tuhannya. Ia adalah cerminan manusia ideal, berpikir dengan akal, bekerja dengan tangan, dan berzikir dengan hati. Dan hingga kini, sebagian ulama meyakini bahwa Nabi Idris masih hidup di langit, memuji nama Allah bersama para malaikat, menunggu waktu di mana bumi kembali memanggil para hamba, pilihan untuk menyaksikan akhir dari segalanya. Langit keempat begitu tenang. Cahaya lembut memancar dari segala arah, menembus kabut putih yang bergerak perlahan. Di sanalah, menurut banyak riwayat, Nabi Idris alaihi salam menetap di tempat para malaikat sujud tanpa henti, di antara zikir yang tak pernah terputus sejak awal penciptaan. Namun meski berada di surga, Idris masih membawa satu rasa yang tak pernah padam. Rasa ingin memahami makna kematian. Dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnu Katsir dan beberapa ulama terdahulu, Idris dikenal sebagai nabi yang sangat rajin beribadah. Ia berpuasa sepanjang hari, berzikir di setiap helaan napas, dan tidak pernah melewati satu waktu tanpa mengingat Allah. Namun di balik kesalehannya ada satu hal yang terus menggelitik hatinya. Seperti apa rasanya ruh berpisah dari jasad? Bagaimana detik-detik ketika malaikat maut datang menjemput? Ia ingin mengetahuinya bukan karena ragu, tapi karena ingin semakin mengenal kebesaran Tuhannya. Suatu hari malaikat yang menjadi sahabat Idris datang berkunjung. Idris tersenyum dan berkata lembut, "Wahai sahabatku, aku punya satu permintaan kecil. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya mati, agar aku dapat bersyukur lebih dalam atas kehidupan yang Allah berikan." Malaikat itu terdiam, lalu menunduk memohon izin kepada Allah. Tak lama, izin pun datang. Dengan penuh hormat, ia mendekap Idris dan perlahan mencabut nyawanya. Detik itu, tubuh Idris menjadi ringan, ruhnya terlepas melayang di antara cahaya. Dalam sekejap, semua suara dunia lenyap. Tak ada waktu, tak ada rasa, hanya keheningan yang luas seperti samudra tanpa ujung. Beberapa saat kemudian, atas kehendak Allah, ruh Idris dikembalikan ke jasadnya. Saat ia kembali bernafas, air mata mengalir di pipinya. Ia memandang malaikat maut yang berdiri di sisinya dan berbisik, "Sungguh, kematian itu lebih dahsyat dari apa yang bisa dibayangkan. Tapi betapa lembutnya kasih Allah, karena di balik sakitnya maut, ada keindahan pertemuan dengannya."
malaikat maut menunduk lalu berkata, "Wahai Idris, belum pernah aku mencabut ruh dengan selembut ini sebelumnya. Engkau memang kekasih yang Allah muliakan." Dari peristiwa itu, Idris menyadari bahwa kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang sejati. Ia lalu berdoa agar diperlihatkan tempat tinggal orang-orang saleh di surga. Dengan izin Allah, malaikat membawanya menembus lapisan-lapisan langit. Mereka melintasi dunia malaikat yang sujud, melewati taman-taman cahaya yang dipenuhi aroma wewangian surga, hingga sampai ke pintu Firdaus. Di sana Idris terpana. Sungai-sungai mengalir tenang, pohon-pohon berdaun emas berkilau di bawah cahaya rahmat Allah. Ia berkata, "Wahai saudaraku, betapa indahnya tempat ini. Izinkan aku menetap di sini, walau hanya sebentar." Malaikat menjawab, "Wahai Idris, ini bukan waktumu, engkau harus kembali." Tapi Idris tersenyum lalu berkata, "Kembalilah engkau sahabatku. Aku ingin tetap di sini, mengingat nama Allah dalam keabadian." Allah pun mengabulkan keinginannya. Idris pun menetap di tempat itu, di langit keempat, berzikir bersama para malaikat hingga hari kiamat tiba. Kisah ini bukan sekadar dongeng para sufi, tetapi cermin bagi setiap hati yang mencari makna hidup. Sebab, siapapun yang memahami kematian akan mencintai kehidupan dengan lebih tulus. Dan mungkin itulah rahasia mengapa Allah meninggikan martabat Idris, karena ia tak hanya hidup untuk beribadah, tapi juga berani menatap kematian dengan cinta, bukan dengan takut. Malam di bumi tak pernah benar-benar sunyi. Di antara desir angin, detak ombak, dan bisikan doa, manusia sering bertanya dalam hati, jika benar ada 4 nabi yang masih hidup hingga hari ini, di manakah mereka berada sekarang? Pertanyaan itu terus bergema sepanjang zaman, seolah menguji batas keimanan manusia antara keyakinan dan rasa ingin tahu. 4 nabi yang kisahnya telah kita telusuri, Khidir, Ilyas, Isa, dan Idris, tidak pernah meninggalkan jejak yang bisa dipastikan. Namun para ulama, ahli tafsir, dan orang-orang saleh sepanjang sejarah mencoba menafsirkan keberadaan mereka. Bukan untuk mengukur jarak, tapi untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersembunyi di balik tirai gaib. Sebagian riwayat menyebut bahwa Nabi Khidir masih hidup di bumi, berjalan di antara manusia tanpa dikenali. Ia dikatakan menampakkan diri hanya kepada orang-orang pilihan, hamba-hamba Allah yang tengah dalam ujian besar atau pencarian spiritual. Kadang ia digambarkan sebagai seorang kakek berjubah hijau yang menolong orang di tengah kesulitan, memberi nasihat singkat, lalu menghilang begitu saja. Ada pula yang bersaksi pernah bertemu dengannya di tepi laut, di tengah pasar, bahkan di padang pasir. Tapi siapakah yang tahu pasti? Khidir adalah rahasia yang sengaja disembunyikan dari pandangan manusia, agar manusia belajar bahwa ilmu Tuhan tidak pernah habis dipahami akal. Sementara itu, Nabi Ilyas dipercaya tinggal di tempat-tempat sunyi di bumi, di puncak gunung, di padang luas, atau di lembah yang jarang dijamah manusia. Dalam beberapa kisah ulama terdahulu, Ilyas disebut sering bertemu dengan Khidir sekali dalam setahun, tepat pada musim haji. Di sana mereka bertemu di tanah suci, saling berpelukan dan bertasbih bersama sebelum berpisah lagi, menempuh jalan masing-masing. Kedua nabi itu diyakini menjaga keseimbangan bumi, berdoa agar hujan tetap turun, agar iman tetap terjaga di hati manusia hingga datangnya hari akhir. Berbeda dengan keduanya, Nabi Isa kini diyakini berada di langit kedua, sebagaimana disebutkan dalam hadis Mi'raj Nabi Muhammad. Di sanalah Isa hidup dalam keadaan tenang, menunggu waktu yang dijanjikan saat ia akan turun kembali ke bumi untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Ia bukan roh tanpa jasad, bukan pula bayangan. Ia hidup dalam bentuk yang nyata namun berada di dimensi yang hanya Allah ketahui. Ketika dunia telah dikuasai fitnah Dajjal, ketika kebenaran tampak rapuh, maka Isa akan kembali, bukan sebagai raja, tapi sebagai hamba Allah yang datang membawa keadilan dan kedamaian. Sedangkan Nabi Idris disebut tinggal di langit keempat,
tempat para malaikat yang membawa amal perbuatan manusia. Ia hidup dalam kedamaian, bertasbih bersama para malaikat, menulis hikmah yang akan diwariskan di akhir zaman. Idris menjadi simbol bahwa ilmu dan amal saleh tak pernah mati, walau jasadnya telah jauh dari bumi. Pengaruhnya masih hidup di setiap pena yang menulis kebaikan, di setiap manusia yang belajar demi mencari kebenaran. Namun, apakah benar semua itu nyata dalam arti harfiah? Atau mungkinkah keberadaan mereka adalah simbol, tanda bahwa iman sejati tidak dibatasi oleh waktu dan tempat? Sebagian ulama menegaskan, kita tak perlu mencari mereka dengan mata, karena hakikat hidup mereka adalah cermin dari keberlanjutan tugas kenabian di dalam diri manusia sendiri. Menjaga ilmu, menjaga iman, menjaga kebenaran. 4 nabi ini, hidup atau tidak, tetap hadir di hati orang-orang beriman. Mereka adalah tanda bahwa Allah masih menurunkan rahmat-Nya di dunia ini. Kadang dalam bentuk manusia bijak yang datang tanpa nama, kadang dalam ilham yang menenangkan hati. Maka jika suatu hari engkau merasa ditolong oleh seseorang yang tak dikenal, atau menerima nasihat yang terasa datang dari langit, mungkin, hanya mungkin, itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa para nabi itu memang belum benar-benar pergi. 4 nabi, 4 jalan kehidupan. Khidir dengan ilmunya yang tersembunyi, Ilyas dengan keteguhannya di tengah penyembahan berhala, Isa dengan misi sucinya menegakkan keadilan di akhir zaman, dan Idris dengan kebijaksanaan serta kedekatannya pada ilmu dan ibadah. Mereka hidup di masa yang berbeda, namun kisahnya menyatu dalam satu pesan besar, pesan yang sangat relevan untuk manusia zaman ini. Di era modern, manusia berlari mengejar dunia, seolah waktu tak akan pernah habis. Kecepatan teknologi menenggelamkan keheningan jiwa, dan pengetahuan sering dijadikan alasan untuk melupakan Sang Pencipta. Dalam kesibukan yang tanpa arah ini, kisah 4 nabi itu datang bukan sekadar cerita, tapi peringatan lembut agar kita tidak kehilangan arah. Dari Nabi Khidir, kita belajar tentang kesabaran dan adab terhadap takdir. Kisahnya bersama Nabi Musa mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Terkadang, sesuatu yang tampak buruk justru menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih besar. Betapa sering manusia hari ini mengeluh ketika kehilangan pekerjaan, gagal dalam cinta, atau ditinggalkan orang yang dicintai. Padahal bisa jadi, di balik semua kehilangan itu, Allah sedang membuka jalan menuju keselamatan yang belum kita pahami. Seperti perahu yang dilubangi Khidir, hidup kadang perlu dilukai dulu, agar tak karam di tengah lautan dunia. Dari Nabi Ilyas kita belajar tentang keteguhan iman di tengah keramaian dunia. Ia berdiri sendirian melawan kekuasaan yang menyesatkan, tak gentar, walau harus bersembunyi di gua, berpuasa dalam kesunyian, dan dikejar karena dakwahnya. Ilyas adalah simbol bagi orang-orang yang memilih kebenaran meski sendirian. Di masa kini, saat kebenaran sering kalah oleh suara mayoritas, kita butuh keberanian seperti Ilyas. Keberanian untuk tetap berpegang pada nilai, bukan popularitas. Dari Nabi Isa, kita belajar tentang kasih sayang dan keadilan sejati. Ia datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada kekuasaan, melainkan pada kemampuan memaafkan. Isa turun di akhir zaman bukan untuk berperang demi kejayaan diri, tapi demi menghapus kebencian antar manusia. Di dunia yang penuh perpecahan hari ini, pesan Isa adalah cahaya, bahwa tidak ada kedamaian tanpa cinta, dan tidak ada cinta tanpa keimanan kepada Allah. Dan dari Nabi Idris, kita belajar tentang ilmu dan kesungguhan. Ia menulis, menghitung, meneliti dan berzikir di sela-sela pekerjaannya. Idris mengajarkan bahwa ilmu dan ibadah tidak harus berlawanan. Di dunia modern, di mana ilmu sering digunakan untuk kesombongan, Idris mengingatkan kita, semakin tinggi ilmu, semakin dalam seharusnya rasa tunduk kita kepada Sang Pencipta.
4 kisah ini seperti 4 cermin yang memantulkan wajah manusia di setiap zaman. Jika kita kehilangan arah, mungkin karena kita berhenti bercermin pada mereka. Jika dunia terasa gelap, mungkin karena kita lupa bahwa cahaya tidak selalu datang dari matahari, tapi juga dari hati yang mengenal Tuhan. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari kisah ini bukanlah mencari tahu di mana para nabi itu sekarang, melainkan bagaimana kita bisa meneladani mereka di dunia yang kian lupa arah. Khidir mengajarkan sabar, Ilyas menanamkan keberanian, Isa membawa kasih, dan Idris mengajarkan ilmu. 4 cahaya, 4 jalan menuju satu tujuan, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Maka selama manusia masih mencari kebenaran, kisah mereka akan terus hidup. Bukan di langit, bukan di bumi, tapi di dalam hati setiap insan yang mau berhenti sejenak menunduk dan berkata lirih, "Ya Allah, bimbing aku seperti Engkau membimbing para nabimu." Setelah melewati kisah panjang tentang 4 nabi yang diyakini masih hidup, ada satu hal penting yang sering terlupakan oleh banyak orang. Bagaimana kita bersikap terhadap kisah-kisah gaib seperti ini? Karena di setiap keajaiban yang diceritakan, tersimpan ujian halus bagi hati manusia. Apakah kita akan takjub hingga melampaui batas, atau tetap rendah hati menyadari bahwa semua pengetahuan hanyalah milik Allah semata? Dalam sejarah Islam, para ulama besar selalu berhati-hati membahas hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib. Mereka tidak menolak, tapi juga tidak berlebihan mempercayai sesuatu tanpa dasar yang jelas. Sikap inilah yang disebut tawassuth, jalan tengah, keseimbangan antara keyakinan dan kehati-hatian. Dan itulah yang seharusnya kita pelajari dari kisah 4 nabi ini. Menjaga netralitas dan adab dalam memahami rahasia Tuhan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 85, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit." Ayat ini seakan menjadi pagar bagi manusia, agar tidak melangkah terlalu jauh dalam menebak rahasia yang belum diizinkan untuk diketahui. Maka ketika kita membicarakan tentang Nabi Khidir yang masih hidup, Nabi Ilyas yang disebut hadir di puncak gunung, Nabi Isa yang menunggu di langit kedua, atau Nabi Idris yang menetap di langit keempat, semua itu sebaiknya diiringi dengan adab, bukan sekadar rasa ingin tahu. Kisah para nabi bukan untuk dijadikan bahan sensasi atau perdebatan, tapi untuk diambil maknanya. Sebab terlalu banyak manusia yang sibuk mencari di mana mereka sekarang, tapi lupa untuk meneladani apa yang mereka ajarkan. Khidir mengajarkan sabar dan kebijaksanaan. Ilyas mengajarkan keteguhan. Isa mengajarkan kasih dan keadilan. Idris mengajarkan ilmu dan kesungguhan. Namun berapa banyak orang yang terinspirasi oleh akhlak mereka, dibanding mereka yang hanya memperdebatkan keberadaan jasadnya. Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah seseorang beriman dengan sempurna hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis ini sederhana, namun mencerminkan esensi dari semua ajaran para nabi, akhlak, kasih, dan keseimbangan. Dalam memahami kisah spiritual, adab lebih penting daripada rasa ingin tahu. Karena tanpa adab, ilmu akan melahirkan kesombongan. Tanpa keseimbangan, iman bisa berubah menjadi fanatisme. Para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menegaskan bahwa keajaiban yang diceritakan dalam kisah para nabi harus diterima dengan iman, namun tidak dijadikan dasar hukum atau keyakinan mutlak di luar dalil yang pasti. Artinya, kita boleh percaya, tapi tidak boleh menuhankan rasa ingin tahu kita sendiri. Zaman ini membutuhkan keseimbangan yang sama, seperti dulu. Kita hidup di era di mana informasi menyebar lebih cepat dari pemahaman, dan keyakinan mudah berubah menjadi kebingungan. Maka menjaga netralitas bukan sekadar soal berpikir moderat, tapi juga soal menjaga hati agar tetap tenang dalam menghadapi hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Karena hakikat dari semua kisah para nabi bukan untuk mengangkat mereka ke atas langit, tapi
untuk menundukkan manusia ke bumi, agar kita sadar betapa kecilnya diri ini di hadapan kebesaran Allah. Jadi, ketika engkau mendengar kisah-kisah luar biasa tentang mereka, jangan terburu-buru menilai benar atau salah. Cukup katakan dengan rendah hati, Wallahu a'lam, hanya Allah yang paling tahu. Dan mungkin disitulah letak kebijaksanaan sejati. Bukan pada seberapa banyak kita tahu, tetapi pada seberapa dalam kita menjaga adab dalam mencari tahu. Langit senja memudar di ufuk barat. Awan merah perlahan berganti kelabu, seolah turut menunduk dalam keheningan yang suci. Setelah panjang perjalanan membahas kisah 4 nabi yang diyakini masih hidup, kini kita sampai di ujung cerita, namun sejatinya bukan di ujung makna. Karena kisah para nabi tidak pernah benar-benar berakhir, ia terus hidup dalam hati mereka yang mau memahami. 4 nama itu, Khidir, Ilyas, Isa, dan Idris, adalah 4 pancaran cahaya dari satu sumber yang sama, Allah yang Maha Hidup. Setiap kisah mereka adalah jendela yang membawa kita memandang kehidupan dengan cara yang lebih luas. Dari mereka, kita diajak melihat bahwa waktu hanyalah garis tipis yang memisahkan dunia dan akhirat. Di balik semua misteri tentang umur panjang dan keberadaan gaib, tersimpan pesan bahwa hidup yang sesungguhnya bukan tentang berapa lama seseorang hidup, melainkan untuk apa ia hidup. Nabi Khidir menunjukkan bahwa tidak semua takdir bisa segera dimengerti. Ia adalah simbol dari ilmu yang tersembunyi di balik hal-hal yang tampak salah. Dari perahunya yang dilubangi, kita belajar bahwa kadang jalan menuju keselamatan justru dimulai dari sesuatu yang membuat kita terluka. Sementara Nabi Ilyas, dengan kesendiriannya di tengah kaum yang durhaka, mengajarkan makna keteguhan dan kesetiaan. Ia tetap berdiri tegak di antara reruntuhan iman manusia, membuktikan bahwa keimanan sejati tak pernah butuh keramaian untuk menjadi kuat. Kemudian Nabi Isa, sang pembawa kedamaian, mengingatkan kita tentang kasih yang melampaui batas logika. Ia bukan hanya lambang mukjizat, tapi juga lambang pengampunan, bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada menghukum, tetapi pada memaafkan. Dan Nabi Idris, dengan ketekunan dan kecintaannya pada ilmu, mengajarkan bahwa pengetahuan sejati akan mengangkat derajat manusia, bukan untuk berbangga, tetapi untuk semakin tunduk pada penciptanya. Jika kita menatap ke dalam, keempat kisah itu seperti cermin yang memantulkan wajah kehidupan kita hari ini. Bukankah di setiap hati manusia ada sedikit sifat Khidir yang ingin memahami rahasia takdir? Ada jiwa Ilyas yang ingin tetap teguh di tengah godaan dunia. Ada kasih Isa yang ingin memaafkan meski terluka. Dan ada semangat Idris yang ingin belajar tanpa henti. 4 kisah ini bukan untuk membuat kita mencari mereka di dunia, melainkan untuk menemukan mereka di dalam diri sendiri. Mungkin Khidir hidup di hati orang-orang yang sabar menerima ujian. Mungkin Ilyas bernafas dalam diri mereka yang berani membela kebenaran. Mungkin Isa hadir di antara mereka yang mencintai dengan tulus tanpa pamrih. Dan mungkin Idris masih hidup di setiap manusia yang menulis, meneliti, dan berzikir di sela-sela kesibukan dunia. Akhirnya, kisah ini menuntun kita pada satu kesimpulan. Tidak penting di mana mereka berada sekarang, di langit, di bumi, atau di alam rahasia. Yang penting adalah pesan yang mereka tinggalkan. Karena umur panjang mereka bukanlah keistimewaan, melainkan amanah untuk menjaga iman manusia agar tidak padam. Dan jika hari ini kita masih beriman, masih menyebut nama Allah di tengah hiruk-pikuk dunia, mungkin itu juga karena doa mereka yang terus menggema di langit. Jadi, ketika engkau menatap langit malam dan melihat satu bintang yang bersinar lebih terang dari yang lain, ingatlah, mungkin itu bukan sekadar cahaya bintang, melainkan pengingat halus dari 4 nabi abadi. Bahwa hidup ini singkat, tapi iman bisa membuatnya abadi.